Baik, Bapak Ibu sekalian, akang-akang semuanya, pada kesempatan kali ini, ya, kita akan memberikan penghargaan, ya, untuk pemateri yang akan mengisi acara kita pada siang hari ini, ya, kepada Pak Budiwanto dan Pak Budiono. Dipersilakan ke depan, Pak. Domba masalahnya. Ya, foto Pak. Gini Mas Jun, landscape. Baik, ya kita kasih tepuk tangan. Ya, terima kasih Pak Budiwanto dan Pak Budiono. Jadi memang hari ini kita buat komunitas baru. Selain komunitas sapi Indonesia, kita komunitas Budi. Baik, tibalah saatnya kita akan dengarkan ya materi dari Sekolah Tani PKS pada hari ini. Ya, hal ini akan disampaikan ya materi tentang manajemen pakan, manajemen kandang dan manajemen kesehatan hewan ya begitu. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Haji Budiono selaku Ketua Komunitas Sapi Indonesia. Sekali lagi kita kasih tepuk tangan ya. Silakan Pak Haji bisa ke depan. Duduk aja Pak Haji. Ya. Baik, sebelumnya akan saya bacakan profil beliau, ya. Nama lengkap Bapak Haji Budiono, ya. Alamat dari Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, ya. Nomor telepon barangkali mau dicatat. 0812 8263 6513, ya. 0812 8263 6513. Baik. Pengalaman atau jabatan yang beliau pernah emban, yang pertama adalah Ketua Komunitas Sapi Indonesia. Ya. Bukan Ketua Sapi Indonesia Pak Budi, ya, ketua komunitas, ya. Kemudian praktisi peternakan ruminan sia besar sapi dari 2010 sampai dengan sekarang, ya. Kemudian praktisi peternakan ruminan sia kecil dari tahun 2013 sampai tahun 2015, ya. Beberapa narasumber yang pernah beliau laksanakan. Yang pertama sebagai narasumber di Institut Teknologi Bandung. Wah, kita kasih tepuk tangan dong, Pak. Ya, ini tentang seminar-seminar peternakan ya. Kemudian narasumber di Universitas Padjadjaran Bandung. Kemudian peternakan di Institut Pertanian Bogor. Nah, kemudian ada FGD itu Focus Group Discussion di Fataka, ya. Kemudian narasumber Dinas Peternakan Kabupaten Bekasi, ya. Menariknya, beliau ini pendidikannya diploma akuntansi komputer. Nah, ya, Universitas Borobudur tahun 1993. Kemudian manajemen industri, ya, Universitas Krishna Dwi Payana tahun 95. Tapi bergelut sekarang adalah sebagai Ketua Komunitas Sapi Indonesia. Luar biasa ya. Artinya latar belakang pendidikan itu bukan hal yang menjadi filter gitu ya buat kita ketika memang kita ada skill yang kita bisa kembangkan dalam dunia yang lain, itu juga bisa kita optimalkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, akang-akang semuanya,
Marilah kita sama-sama simak materi yang akan disampaikan oleh Pak Haji Budiono. Ya, kita manfaatkan sekali ilmu beliau. Kita manfaatkan. Silakan bertanya nanti dalam 1 jam ke depan acara kita, Pak Haji. Ya, itu termasuk mungkin paparan materi dan insya Allah tanya jawab. Baik, mungkin itu sekilas profil yang saya bacakan. Waktu dan tepat, ya saya persilakan kepada Pak Haji Budiono untuk menyampaikan materinya. Silakan, Pak. Sambil berdiri aja ya Pak, biar lebih enak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita bisa bersilaturahim, bisa bertemu dan bisa saling mengisi dalam acara pelatihan ya. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Semoga kita selalu istiqomah dengan ajaran-ajaran beliau. Baik Bapak Ibu, Bapak-Bapak sekalian yang hadir pada pagi ini, perkenalkan mungkin sudah tadi disebutkan nama saya Budiono, tapi asli orang Cikarang. Jadi Sundanya campurlah dengan Karawang mah bisa Sunda, cuman kasar. Ya kalau orang Karawang dengan Bekasi mungkin Sundanya sama. Jadi saya lahir di, kalau sekarang kan ke Delta ya, nah di daerah Bogasalam saya sebetulnya. Jadi saya itu orang sana. Jadi ibu saya asli orang Rawabangkong, Bogasalam. Jadi Toto orang Cikarang. Cuma namanya Budiono. Jadi agak ngetrennya saya katanya orang Jawa, tapi ngomongnya Sunda. Bisa lah Sunda kasar sedikit ya. Nama saya Budiono. Jadi sedikit untuk saya sampaikan. Basic saya memang dulu bekerja di perusahaan. Saya bekerjanya di perusahaan tekstil Pak selama 20 tahun. Jadi dari mulai saya pabrik itu berdiri, dari operator sampai saya ya alhamdulillah lah menjabat memegang 3 divisi dipercaya oleh bos. Nah terus saya berpikir kok kurang nyaman ya, karena saya pagi-pagi harus berangkat terus dengan kondisi yang udah mulai lemah. Jadi diawali dengan itu, terus saya hipertensi penyakit saya karena ngurusin itu marah-marah mulu di kantor. Jadi hipertensi saya setiap bulan tuh nggak lepas dari Katopril Pak, obat darah tinggi. Itu. Jadi alhamdulillah saya beternak, saya bisnis mulai dari limbah pernah apapun pernah, nah, tapi saya konsisten di peternakan ini nyaman. Nanti ada saya video memandikan sapi apa itu, justru saya setelah saya beternak sapi itu saya tidak pernah minum Katopril. Tidak pernah minum Katopril sampai sekarang. Sampai sekarang saya tidak pernah minum Katopril gitu. Jadi inilah mungkin yang saya ambil gitu ya Bapak Ibu, tapi di ada hasil lainnya saya bisa konsisten. Jadi saya bekerja itu mulai resign itu 2015. Jadi saya sudah mulai itu 2010. Dari 3 ekor sapi, terus domba sama, karena di ternak inilah yang agak sedikit lebih nyaman dibanding ayam dan puyuh tadi, karena ayam itu habis lebih efektif dan lebih sensitif dengan lingkungan ya dengan ayam. Kalau domba sapi insya Allah enggak. Nah dimulai dari 3 ekor berjalan. Nah di 2014 ya saya dengan Pak Budiwanto ketemu, kebetulan beliau tadi cerita bahwa dia cuma trading, ambilin sapi saya, potong, selesai gitu, keluar gitu kan. Tapi saya konsisten di sana. Nah, pasar yang saya lihat, mohon maaf, saudara-saudara kita yang dari Jawa Tengah, Jawa Timur, di Idul Adha ini, dia sampai rela tidur di pinggir jalan untuk jualan kurban. Terus saya punya lahan, saya punya tanah, kenapa tidak saya manfaatkan ini? Di situ saya berpikir loh, orang-orang dari, mohon maaf ya bukan saya merendahkan, orang-orang yang dari Jawa Tengah, Jawa Timur rela tidur pakai plastik ditutupin di sini dengan dia menjual sapi kurban. Dan memang saya lihat hasilnya lumayan. Nah, di situ saya lihat, oh ini peluangnya besar ternyata di sini. Saya mulailah di 2012 sudah mulai. Kebetulan saya 2012 itu sudah ada 30-40 ekor. Dari 12 saya pertama cuma beli 3 ekor. Tambah di 2013 saya mulailah mencoba menjual kurban, tawarkan ke perumahan-perumahan dari 10 ekor. Terus naik 30 ekor, alhamdulillah sekarang 300 ekor. Itu masih kurang.
masih kurang, masih banyak permintaan, tapi saya tidak emosi dengan itu. Cukuplah kita nikmati. Toh kita cuma sepiring satu kali makan, itu aja. Gitu. Iya, gitu. Seperti itu Pak ya. Itu jadi awalnya di domba pun sama. Nah, kemudian saya berpikir bagaimana ini harian. Harian ini berarti saya harus motong sapi. Berarti saya harus mencari orang yang betul-betul punya amanah di pasar. Nah, alhamdulillah 2015 saya sempat motong, 2012 sampai 14 dengan Pak Budi motong, stop karena ada daging impor, sama ya kasusnya. Itu Pak, ternyata kebijakan pemerintah itu berpengaruh sekali dengan sistem bisnisnya ada di petani dan peternak. Jadi nanti saya sedikit cerita juga. Nah, kemudian di 2015 saya resign dan disitulah saya mulai pemotongan Pak. Nanti ada juga contoh daging potongan saya. Idul Fitri kemarin saya 1 bulan untuk kebutuhan Idul Fitri di Cikarang 150 ekor saya potong kemarin, Idul Fitri kemarin, walaupun corona, tetap corona mah daging beli terus ya, gitu wajib, karena kan kultur orang Karawang, Bekasi, pokoknya Betawi ini kalau nggak ada daging nggak lebaran. Betul Pak, orang Karawang, Cikampek, Bekasi, kalau nggak ada daging, mau daging mah terjadi channel lebaran lagi bus liwat gitu. Nah, apa yang dikejar? Bacetok. Ya Pak ya. Nah, di Karawang Bekasi itu, jadi harus ada daging. Bahkan saya lihat kalau orang-orang yang taraf ekonominya seperti yang punya saya itu beli daging bisa sampai 10 kilo, 20 kilo untuk lebaran. Nah, ini saya ambil juga peluang itu. Jadi ya memang tidak mudah untuk ke sana gitu. Jadi alhamdulillah. Jadi di bisnis ini kita bisa ambil. Nah, ya, kalau kemarin biasanya saya mulai motong rame itu puasa di antara likur, terus mulai ngalikur Pak. 2 hiji, 22, 2 kilo. Nah, ramenya 27, 28, 29 itu semalam bisa sampai 30 ekor, 40 ekor semalam. Ada untuk itu. Itu ya. Itu sedikit aja gitu. Jadi kenapa Pak Budi bilang itu? Jadi Pak Budi dulu sebetulnya tempat potongan ini mantan beliau. Jadi saya ambil. Tapi saya udah pamit sama beliau, kata dia nggak apa-apa pakai aja gitu. Jadi saya nggak melewati suhu gitu. Gitu karena saya trading beliau yang pertamanya. Kalau saya di dasarnya penggemukan.